Oke, selamat sore waktu Moskow buat teman-teman semuanya. Agenda kita hari ini adalah rapat terbuka calon ketua Permira periode 2018-2019. Hari ini saat ini kita sudah kedatangan 3 calon ketua Permira kita. Nomor urut pertama Robi Ari Hidayat, dan nomor urut kedua Monica Angelis Sitorus, dan nomor urut ketiga Raman K. SH. Dan hari ini kita juga kedatangan moderator. Moderator kita akan dipimpin debat terbuka kita saat ini akan dipimpin langsung oleh moderator Mas Ruben Sumigar selaku ketua tim P3R. Baik, terima kasih Vega. Oke, baik, untuk agenda kita hari ini sebenarnya kita akan membagi ke dalam beberapa segmen debat terbuka. Pertama, kami akan mengulas visi misi dan program kerja yang diusung oleh masing-masing calon. Kedua, kita akan mendebatkan isu terkait dengan hubungan internal Permira dengan kemahasiswaan Indonesia di Rusia. Berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan eksternal antara Permira dengan pihak-pihak eksternal lainnya. Dan ketiga adalah isu mengenai debat terkait aset dan pendanaan Permira itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai pertama terkait dengan pendalaman visi misi dari masing-masing kandidat. Untuk itu saya undang kandidat nomor urut 1 Robi Ari Hidayat, visi misi dan prokernya. Kami memberikan waktu Anda selama 3 menit untuk menyampaikan visi misi dan proker Anda. Ya, kepada Robi saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ari Hidayat, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Rostov State Transport University di kota Rostov-on-Don. Tahun ini adalah tahun keempat saya, dan saya sendiri sedang mengambil spesialis Locomotive Engineering. Saya lahir di Samarinda tanggal 7 April 1997. Mungkin langsung saja di sini saya akan membacakan visi dan misi-misi saya. Visi saya yaitu terwujudnya Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia sebagai wadah berkarya dan berkreativitas bagi mahasiswa Indonesia yang berasaskan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan kegotong royongan, dan menjadi kebanggaan diaspora dan insan pelajar Indonesia di Rusia. Dan untuk menjalankan visi tersebut, saya memberikan beberapa misi-misi. Yang pertama itu struktur organisasi yang kokoh dan efektif guna menampung dan mengimplementasikan gagasan-gagasan cemerlang warga pelajar Indonesia di Rusia. Kedua, pengelolaan organisasi yang baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu sinergi yang baik dengan keluarga pelajar Indonesia di setiap daerah di Rusia. Dan yang terakhir yaitu peningkatan hubungan baik dengan setiap lembaga maupun pihak-pihak yang turut membantu terimplementasikannya gagasan-gagasan kreatif keluarga pelajar Indonesia di Rusia. Beberapa program kerja unggulan saya yaitu pertama, Permira Asian Games, yang kedua, Permira Goes to School and Campus, yang ketiga, kompetisi ilmiah berkaitan dengan kehidupan sosial maupun keilmuan di Rusia, yang keempat, ritual rutin keagamaan, yang kelima, kumpul bersama, baik secara tatap muka maupun daring, guna meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Yang keenam yaitu Permira Peduli yang berguna untuk mengakomodir kegiatan sosial bersama. Yang ketujuh, Jualin Yuk, atau yang saya sebut Prodawai, yaitu kewirausahaan yang dimiliki oleh anggota Permira maupun Permira sendiri. Yang terakhir yaitu konsultasi kesehatan. Jadi, dengan visi misi serta program kerja tersebut, saya ingin membuat Permira sebagai wadah untuk belajar berorganisasi, serta wadah untuk menampung kreativitas mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Rusia. Namun di sisi lain kita tidak ketinggalan untuk selalu mendukung lancarnya main goal atau target utama mahasiswa di sini, yaitu kuliah dan menuntut ilmu. Maka dari itu kita juga akan membuat program-program kerja yang akan mendukung hal tersebut seperti skills training, yaitu academic writing ataupun diskusi online tentang masalah ilmu-ilmu tersebut. Begitu, mungkin cukup. Oke, baik. Terima kasih Robi atas pemaparannya. Selanjutnya kami akan mengundang kandidat nomor urut 2 atas nama Monica Angelis Sitorus untuk menyampaikan visi misi dan program kerja usulannya. Pada Monica, saya persilahkan.
Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Monica Angelina-Torus. Tapi ini saya berada di Salzburg, Rusia. Pada tahun keempat untuk menempuh pendidikan S1 saya di bidang teknik konstruksi. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya akan memaparkan secara singkat, jelas, dan padat visi misi serta proker saya untuk 1 tahun ke depan. Visi saya ialah simple. Melakukan yang ada di Rusia itu tidak kecil, dari ujung timur ke ujung barat. Jadi untuk mendukung ini, saya mempunyai gebrakan baru. Yaitu saya akan mendatangkan diri saya sendiri untuk teman-teman dari satu kota ke lainnya. Dan itu pure dari uang pribadi saya, tapi mengingat sebagai pelajar, saya tidak mempunyai pemasukan yang konstan. Jadi untuk itu saya akan membuat danus, dan danus ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Keuntungannya 50% untuk danus itu sendiri yang membantu langsung, yang 30% langsung ke Permira Bekas, dan yang 20% untuk menutupi kekurangan saya dalam rangka untuk mengunjungi teman-teman sekalian. Karena saya dari bottom to the top to the bottom, itu namanya kultural. Dan terakhir kan saya ada 2, yaitu tidak melulu tentang kita yang memperkenalkan budaya Indonesia ke Rusia, tapi juga dia memperkenalkan budaya Asia. Salah satunya dengan cara mengikuti tour. Dan tour di sini maksudnya orang Rusia itu yang akan langsung, dan kita akan lalu kita mengupload ke YouTube Permira. Dan yang terakhir adalah konseling. Konseling di sini konseling mental bukan mental disease. Kalau teman-teman ada problem, kita akan bikin satu tim khusus yang profesional yang akan menjaga rahasia teman-teman sekalian, sehingga kami mengharapkan supaya teman-teman dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dibantu dengan tim ini. Saya percaya kalau perempuan juga bisa, dan bersama kita pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih Monica. Selanjutnya kita bergerak ke kandidat nomor urut 3 atas nama Rahman K. SK. Kepada Mas Rahman, silakan dipaparkan visi misi dan program kerja usulannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahman K. Saya mahasiswa pasca sarjana di Pelikan Operation University of Economics. Jurusan saya adalah pencegahan kejahatan ekonomi di kurs pertama. Langsung saja saya ungkapkan ada 4 visi saya untuk membawa Permira ini lebih maju ke depan. Pertama adalah menjadikan Permira sebagai poros akademik diaspora yang mendedikasikan ide dan gagasan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah membangun kerjasama dengan pelajar internasional di wilayah Federasi Rusia untuk mencari penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di Asia. Ini misalnya contoh kasus kemanusiaan Rohingya maupun Palestina. Yang ketiga adalah merawat nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, perkawanan mahasiswa dan warga negara Indonesia di wilayah Federasi Rusia dengan menjunjung asas transparansi. Yang keempat adalah menumbuhkan peran Permira bagi segenap stakeholder negara Indonesia, baik wilayah NKRI maupun di wilayah Federasi Rusia. Untuk misi saya tentunya ada, untuk menunjang 4 visi tadi ada 5 misi, yaitu 1 adalah mengagendakan forum konsolidasi yang akan membahas resolusi 20 tahun Permira untuk Indonesia. Resolusi 2D Permira untuk Indonesia. Ada 3 aspek resolusi, yaitu resolusi ekonomi, di mana kita akan memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia di bidang fiskal dan juga moneter, di mana 80% pendapatan negara kita masih bergantung dengan pajak. Itu kita harus mencari jalan keluarnya. Lalu kedua adalah resolusi di bidang hukum dan HAM, di mana HAM itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar kita, namun kita tidak punya pengadilan, tidak punya peradilan tetap, kita hanya punya peradilan ad hoc persoalan HAM. Lalu ketiga adalah resolusi sosiopolitik, di mana kita akan memberikan usulan di mana sistem pemerintahan yang baik bagi negara Indonesia untuk menunjang pembangunan nasional. Kita tahu selama ini otonomi daerah itu menjadi sekat tersendiri terhadap pembangunan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajak mahasiswa internasional di Indonesia untuk membentuk forum mahasiswa internasional yang fokus membahas masalah kemanusiaan di dunia. Masalah kemanusiaan adalah masalah yang paling menjadi fokus yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Lalu yang ketiga adalah mengagendakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat persahabatan
kekeluargaan, solidaritas bagi setiap anggota dan pengurus Permira. Yang keempat, melakukan komunikasi intensif kepada stakeholder negara Republik Indonesia yang membawahi siswaan maupun anggaran kemahasiswaan di luar negeri. Yang kelima adalah melibatkan Permira sebagai bagian yang ikut didengar pendapatnya oleh negara dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan maupun anggaran kemahasiswaan. Kira-kira itu visi dan misi saya. Waktu sudah habis. Baik, terima kasih Mas Rahman. Jadi sesudah kita mendengarkan visi misi dari masing-masing kandidat, rasanya perlu buat kita memahami lebih dalam dari apa yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kandidat. Untuk itu kami dari tim P3R sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk masing-masing kandidat terkait dengan visi misi yang sudah dipaparkan. Pertama untuk kandidat nomor urut 1, tadi Anda menyampaikan bahwa Anda memiliki misi untuk membuat struktur organisasi yang kokoh dan efektif bagi perealisasian gagasan cemerlang dari keluarga pelajar Indonesia di Rusia. Pertanyaannya adalah struktur organisasi yang kokoh dan efektif seperti apa yang bisa Anda berikan untuk merealisasikan misi Anda tersebut. Untuk selanjutnya, kita berikan pertanyaan ke kandidat yang lain dulu, baru nanti masing-masing kandidat bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2, mengenai gagasan Anda terkait mengunjungi semua pelajar Indonesia di Rusia, apakah Anda yakin dengan program dana usaha yang Anda usung ini mampu mengakomodir penganggaran kunjungan perjalanan Anda? Bukankah sebaiknya penganggaran tersebut dialokasikan untuk program-program kerja lainnya? Dan untuk kandidat nomor 3, terkait dengan usulan resolusi yang Anda paparkan di dalam misi Anda, kami hendak mengetahui mengapa Anda hanya mengusung kepada tiga sektor yang tadi Anda singgung, dari segi ekonomi, hukum dan HAM, dan sosial politik. Bagaimana dengan sektor-sektor lainnya yang tidak Anda singgung? Dan terkait dengan ini juga ada irisannya dengan misi Anda yang mengusung untuk perealisasian forum diskusi dengan pelajar internasional. Terkait dengan ini, langkah konkret seperti apa yang Anda akan lakukan terkait dengan program forum dengan pelajar internasional tersebut? Ya, mungkin bisa dimulai dari kandidat nomor urut 1 untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawabnya, jika memang diamanahi untuk mengemban tugas ini, pertama-tama saya yang lakukan setelah dilantik adalah pembentukan tim penasehat. Apa itu tim penasehat? Jadi sebelum diadakannya open recruitment, saya akan membuat tim penasehat, yang dimana nanti di situ kita bersama saya dan tim penasehat akan menyaring teman-teman yang telah mendaftar open recruitment. Jadi dari tim inti, semisal sekretaris, bendahara, maupun nanti koordinator di setiap departemen akan saya saring dengan nasihat-nasihat oleh tim penasehat, yang nanti keputusan final akan melalui saya pastinya begitu. Dan juga transparansi pendaftaran juga harus lebih lagi digiatkan. Jadi tidak ada batasan mahasiswa S1, S2 maupun S3 maupun yang di tahun pertama, di tahun kedua atau selanjutnya. Kita melihat dari sebelum open recruitment pasti ada kan, dari kita membuka kita lihat pengalamannya, apapun skill yang dia miliki. Jadi begitu. Untuk memperdalam pernyataan Anda terkait dengan tim penasehat, bagaimana Anda mensinergikan usulan tim penasehat ini dengan ADART yang tertuang di dalam Permira, mengingat ketentuan mengenai tim penasehat ini juga tidak ditemukan? Di ADART sebenarnya saya lupa nomor berapa, tapi ada semisal ada badan khusus yang bisa dibuat untuk mencapai tugas-tugas tertentu seperti tim P3R. Jadi akan saya buat semacam tim P3R. Seperti itu, Mas Ruben. Atas pertanyaannya. Lalu kita beralih untuk kandidat nomor urut 2 terkait dengan pertanyaan Danus yang Anda usulkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik itu. Pertama, memang pertanyaannya adalah mampu atau tidak untuk menutupi kekurangan saya dalam melakukan perjalanan. Di sini saya secara siap lahir dan batin untuk mengeluarkan kocek saya sendiri. Maaf.
Jadi kalau menurut saya hanya untuk menutupi kekurangan, bukan menutupi seluruh total, saya kira itu cukup. Dan untuk proker lainnya, kenapa tidak masuk ke proker lainnya? Pertama begini, saya tidak bermaksud untuk terlalu dependent, tapi bukankah kita memang sudah seperti biasanya kita mencari sponsor juga kan? Jadi saya harap nantinya saya akan membuat tim sponsorship seperti yang sudah-sudah, tapi akan lebih gencar lagi mencari dana untuk ini. Dan tenang aja, yang saya ambil tuh cuma 20% dari keuntungan itu. Jadi saya rasa itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit, tapi pas. Terima kasih. Terima kasih, Moni. Selanjutnya, untuk kandidat nomor urut 3 atas nama Rahman K. Ya, silakan Mas Rahman. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya kenapa hanya 3 aspek ini? Yang perlu kita ketahui adalah dalam menunjang pembangunan nasional itu ada namanya RPJMN, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. RPJMN itu menyangkut 3 hal, stabilitas ekonomi, stabilitas hukum dan HAM, lalu ketiga adalah stabilitas sosiopolitik. Itu menjadi landasan dasar saya untuk mengangkat 3 tema ini untuk dijadikan resolusi 2 dasawarsa persembahan 20 tahun Permira untuk Indonesia. Ada hal-hal yang urgent menurut saya kenapa ini harus diangkat. Pertama adalah pendapatan negara kita, sumber APBN itu ada 3 hal. Pertama dari pajak, kedua dari PNBP, ketiga dari hibah. Tetapi dari 3 hal ini, 80% lebih penghasilan APBN itu hanya bersumber dari pajak. Akibatnya adalah jika terjadi defisit APBN, maka pajak akan ditingkatkan, masyarakat akan susah, keluarga kita yang ada di Indonesia akan kesusahan semua. Oleh karena itu Permira harus peduli terhadap orang-orang yang ada di Indonesia. Ketika usulan ini dimunculkan, maka kita akan memberikan satu solusi bahwa pendapatan negara bukan pajak itu harus ditingkatkan. Nah, kemarin pemerintah dengan DPR sudah mengesahkan undang-undang PNBP di mana 60.000 item dari PNBP itu dikurangi menjadi 18.000. Artinya apa? Ada space yang begitu banyak yang dikurangi seperti urus KK, KTP itu sudah tidak ada. Nah, ini yang harus kita dukung langkah-langkah dari pemerintah. Ini yang kita masukkan di dalam resolusi 2 dasawarsa ini. Yang kedua adalah hukum dan HAM. Kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah salah satu yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, namun sampai sekarang kita tidak punya penyelesaian. Keberuntungan bagi kita adalah kita belajar di Rusia, di mana negara ini adalah negara yang bisa mereformasi hukumnya, yang dulu adalah sosialisme law, sekarang dia bisa menerapkan bahwa peradilan konstitusinya bisa mengadakan peradilan yang berhubungan dengan konstitusi, salah satunya persoalan HAM. Tapi negara kita enggak. Indonesia sampai sekarang tidak punya peradilan tetap tentang HAM. Yang ketiga adalah soal politik, sosiopolitik. Kita sampai sekarang tahu bahwa penghambatan dari pembangunan nasional itu sendiri atas dasar kebijakan yang sudah kita ambil di masa lalu, yaitu tentang otonomi daerah, di mana pembangunan nasional, kebijakan pusat itu tidak bisa lancar masuk ke daerah-daerah, terhambat oleh regulasi yang ada di daerah. Nah, Permira 20 tahun harus memberikan masukan. Kalau tidak, bagi saya adalah nothing. Nah, ini mendorong saya untuk jika saya diberikan amanah, maka saya akan mendorong ini agar Permira 20 tahun perjalanan ini memberikan satu resolusi yang bisa memecahkan kebuntuan, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Baik, waktu Anda sudah habis, Mas Rahman. Walaupun belum menjawab pertanyaan yang terakhir terkait dengan perealisasian Forum Pelajar Internasional. Baik, kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya terkait dengan debat dalam isu Permira dan hubungan internal kemahasiswaan Indonesia di Rusia. Sehubungan dengan ini, kami sudah menerima sejumlah pertanyaan dari audiens, yakni mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Rusia, dan dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut, dan selanjutnya harap ditanggapi oleh masing-masing kandidat terkait dengan pertanyaan tersebut. Sesudah masing-masing kandidat menanggapi pertanyaan tersebut, kami akan memberikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema debat kali ini terkait dengan isu Permira dan hubungan internal kepada kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor urut 3. Yang dimulai dari kandidat nomor urut 3 untuk merespon pertanyaan dari kandidat nomor urut 2, lalu kandidat nomor urut 1.
Kemudian kandidat nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk merespon jawaban dari masing-masing kandidat yang sudah memberikan respon tersebut, lalu kembali kandidat nomor urut 3 dan kandidat nomor urut 1 merespon tanggapan dari kandidat nomor urut 2 tersebut. Pertanyaan yang kami terima dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Rusia adalah, baru-baru ini kami mendengar adanya kasus penipuan yang melibatkan mahasiswa angkatan 2018 ini. Bagaimana masing-masing calon ketua Permira ini menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini di masa depan dalam kaitannya membina relasi dengan mahasiswa baru. Ya, bisa kami mulai dari kandidat nomor urut 1 untuk merespon pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi saya mengikuti Permira ini aktif sekitar 2 tahun ke belakang, yang dimana saya tahu info beasiswa dari Permira Rusia sendiri itu masih minim di calon-calon mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi informasi masalah beasiswa Rusia itu sangat minim. Maka dari itu saya fokus untuk juga membangun sebuah program kerja yang dimana untuk menginformasikan bahwa beasiswa Rusia itu tidak kalah dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Dengan adanya program kerja ini, nanti mekanisme pendaftaran maupun setelahnya misal pembelian tiket ataupun pengurusan visa itu lebih baik lagi, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu harus kita perbaiki dulu internal kita dengan menjalankan program kerja tersebut. Semisal kita sudah jalankan Permira Goes to School, itu di 2 tahun belakangan sudah berjalan semakin baik, semakin banyak sekolah maupun kampus yang kita datangin. Setelah itu juga kita kerjasama dengan sahabat beasiswa Indonesia yang kemarin di divisi saya sendiri itu telah mengundang 3.000 peserta. Nah, setelah adanya program-program kerja yang mendukung informasi tersebut, maka dari itu bisa kita minimalisir masalah-masalah yang akan datang seperti contohnya kasus penipuan di tahun ini. Seperti itu. Mungkin cukup. Baik. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari kandidat nomor urut 2 terkait dengan pertanyaan yang sudah kami ajukan. Terima kasih. Penipuan kepada mahasiswa baru. Benar begitu? Betul. Pertanyaan kami adalah terkait dengan kasus penipuan yang melibatkan anak-anak angkatan 2018 saat ini. Oke. Maksud saya di sini adalah saya setuju dengan kata-kata Robi bahwa kita harus lebih gencar memberikan informasi tentang beasiswa di Rusia kepada masyarakat Indonesia. Jadi kita harus lebih update dan kalau bisa semua orang nanti yang ikut gabung ke Permira juga ikut turut ambil andil dalam meng-up informasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya adalah kandidat nomor urut 3 atas nama Rahman K. Kami persilahkan. Baik, pertama begini ya, kita harus tahu tugas fungsi kita masing-masing. Kita bukanlah pengelola atau pelaksana beasiswa. Ini tentu menyalahi aturan kalau kita sendiri yang ambil, yang turut campur. Yang harus kita pahami, karena saya pernah mengurusi beberapa masalah yang itu melibatkan penyelenggara beasiswa, dan itu memang terbentur karena ini bukan wilayah kita. Tapi begini, kita bisa melakukan langkah-langkah advokasi terhadap teman-teman yang menjadi korban penipuan. Saya seringkali memberikan saran kepada teman-teman bahwa kita harus berhati-hati dalam memberikan informasi kepada teman-teman calon mahasiswa. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah dan kemudian informasi itu tidak ditangkap dengan baik dan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini yang menjadi masalah. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan ini menjadi tanggung jawab siapa ketika terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Karena jujur saja, kalau Permira sendiri ini dari tugas fungsi dan kita harus tahu tupoksi kita masing-masing agar ini tidak menjadi tumpang tindih nantinya. Itu dari saya. Baik, terkait dengan ini,
kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, halo? Ya, ini kita tidak bisa merespon ya. Ya, sebentar, makanya ini kita akan masuk ke poin berikutnya adalah untuk kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaannya yang kemudian akan dijawab oleh kandidat nomor urut 3 dan 1 untuk merespon pertanyaan tersebut, lalu kembali kandidat nomor urut 2 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dan 1 yang kemudian ditutup oleh tanggapan dari kandidat nomor urut 2 atas jawaban respon dari kandidat nomor urut 3 dan 1. Untuk itu, saya mengundang kepada Monica untuk menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema yang pertama ini kepada kandidat nomor urut 3 dan 1. Oke. Tadi sebenarnya saya ingin merespon sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Dan baik, silakan. Boleh? Ya, silakan. Merespon sepanjang masih di dalam durasi yang diberikan. Oke, memang itu bukan tanggung jawab kita. Kita memang bukan pihak penyelenggara, tapi kita yang di sini. Seenggaknya kasih saran aja tidak cukup. Seenggaknya kita harus memberikan. Kita di sini kan, berarti mereka lebih percaya sama kita. Kita memberikan informasi pasti harusnya valid. Jadi kita harus mengkoreksi dulu sebelum kita update itu informasi. Terima kasih, itu untuk respon yang tadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Jika kita berkaca pada beberapa proyek kerja, contohnya Wonderful Indonesia sebelum-sebelumnya, banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang terkesan acuh untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Apakah kiat-kiat Anda sekalian untuk membuat mereka lebih antusias dalam melibatkan diri di kegiatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 2. Ya, silakan kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kandidat nomor urut 2 terkait dengan keacuhan mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia untuk berpartisipasi dalam program Wonderful Indonesia. Pada kandidat nomor urut 3, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, respon saya begini. Kalau teman-teman itu memiliki rasa kekurangan ya dalam kurang interest dalam pelaksanaan Wonderful Indonesia, saya pikir ini permasalahan satu. Niat dari mahasiswa itu untuk datang ke Rusia. Apakah dia hanya ingin kuliah atau ingin beraktivitas yang lain? Nah, ini tentunya penyelesaiannya adalah kita harus melakukan langkah-langkah persuasif. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Tidak bisa kita langsung ajak teman-teman itu karena motif kita, teman-teman yang datang ke sini tentu berbeda. Kita harus melakukan langkah-langkah persuasif lebih dulu, kemudian baru kita mengorganisir teman-teman. Saya pikir kita harus lebih dalam lagi melihat motif dari teman-teman yang datang sini, karena memang motifnya berbeda satu dengan lain. Latar sejarah pun berbeda, literatur sendiri juga berbeda. Dan itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahman. Selanjutnya, saya mengundang kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan kandidat nomor urut 2 terkait dengan keacuhan mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia untuk berpartisipasi dalam program Wonderful Indonesia. Pada kandidat nomor urut 1, saya persilahkan. Mungkin saya di sini merespons nggak hanya untuk Wonderful Indonesia, tapi program-program kerja lainnya. Jadi yang seperti kita ketahui, Rusia memiliki luas wilayah yang kurang lebih 17,1 km persegi dan terbagi menjadi 11 zona waktu yang berbeda. Ini sebenarnya adalah sebuah tantangan sendiri untuk kita bisa merangkul mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai kota di Rusia. Permira saat ini memiliki 15 permira cabang. Maka dari itu, tugas kita Permira Pusat adalah mendorong setiap permira cabang untuk semakin merangkul maupun mengayomi anggota-anggota di kota tersebut dengan cara mengadakan event maupun lomba yang melibatkan permira cabang. Selain itu, kita juga mengadakan kumpul online semisal diskusi online bersama, ibadah online bersama, ataupun main game online bersama. Kalau masalah WI, kita tidak bisa sepenuhnya mewajibkan untuk ikut berpartisipasi karena satu yang saya sebutkan tadi, masalah teritorial itu berbeda-beda. Karena jika ada masalah teritorial, kita butuh dana juga untuk mendatakan ataupun calon peserta Wonderful Indonesia sendiri untuk berangkat. Maka dari itu sebenarnya kalau mau mengadakan Wonderful Indonesia, mau nggak mau itu ada solusinya hanya satu, mengadakan di kota besar yang dimana jumlah mahasiswa Indonesianya itu lumayan banyak begitu menurut saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Robi. Silakan Monica, kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari kedua kandidat lainnya. Oke, saya ingin menanggapi kandidat nomor 3, pendekatan personal dan lebih melihat motif masing-masing, bukan? Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana pendekatan personal dan melihat motif-motif itu? Dan yang buat kandidat nomor 1, begini, Wonderful Indonesia itu hanya latar belakang dari pertanyaan saya. Kalau Anda bilang kota besar, Saint Petersburg juga kota besar, tapi siapa yang ikut? Rata-rata pada acuh. Ada lebih dari 100 orang, tapi yang tampil gimana? Itu lagi, itu lagi. Dan kalau memang kota-kota kecil bisa meminta bantuan pada kota-kota sebelahnya. Memang memang lahan Rusia itu sangat besar. Tapi bukan tidak memungkinkan kalau di sebelah-sebelah itu ada orang Indonesia juga yang tinggal. Dan satu lagi, berarti Anda mendekati mereka melalui ketua dari Permira Pusat ke cabang. Berarti dari atas ke bawah, berarti struktural, bukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Monica. Ya, silakan kandidat nomor urut 3 dan 1 untuk menanggapi pertanyaan lanjutan dari kandidat nomor urut 2. Dimulai dari saya. Ya, silakan Mas Rahman. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya tadi nomor urut 2. Saya ingin merespon begini. Komunikasi persuasif itu yang seperti apa? Komunikasi persuasif itu komunikasi yang kita benar-benar melakukan pendekatan secara personal. Jadi kalau ada teman-teman yang dia memiliki kekurangan dalam interest pelaksanaan Wonderful Indonesia, saya pikir ini kita harus cari kenapa gitu. Masalahnya kenapa? Ini harus kita gali karena gini, tidak bisa nanti kita mengeneralisir teman-teman yang tidak mau ikut dalam Wonderful Indonesia itu karena satu alasan yang sama. Tidak. Ini kita harus tahu permasalahannya dulu. Kita sudah tahu permasalahannya, maka kita akan berikan dia solusi. Misalnya begini, ada beberapa teman-teman yang punya masalah di keluarganya di Indonesia. Dia sudah bingung lagi. Ini terjadi di Moskow. Ini ada beberapa anak yang dia akhirnya pulang dan tidak kembali. Nah, teman-teman yang seperti ini kita harus tahu ini masalahnya seperti apa. Kita lakukan pendekatan. Setelah itu baru kita rangkul. Nah, itu yang saya maksud dengan pendekatan persuasif seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Rahman. Selanjutnya kandidat nomor urut 1, Robi, silakan sampaikan tanggapannya. Oke, jadi menurut Monica, Wonderful Indonesia itu diikuti hanya orang-orang itu saja. Menurut saya itu nggak sebenarnya salah, nggak seluruhnya benar. Jadi sebenarnya memang, misalnya kalau panitia, menurut saya dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Jadi ada orang masuk maupun ada orang keluar. Walaupun memang pengisi acaranya itu saja. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan kita nggak semuanya bisa tampil sebagai pengisi acara seperti itu. Tapi menurut saya juga setelah ikut dari beberapa kegiatan Wonderful Indonesia, itu panitianya berubah-ubah kok. Jadi orang itu berganti, ada yang masuk, ada yang keluar begitu. Terus yang masalah tadi ya kota-kota kecil dan kota-kota besar. Kenapa kota kecil tidak bisa mengadakan? Sebetulnya kalau saya sudah melihat beberapa kota kecil yang dimana ya kesusahannya itu sumber daya manusia di kota tersebut sangat sedikit, dan jika pun mengundang orang dari kota-kota yang terdekat itu sangat tidak mungkin gitu. Jadi lumayan jauh juga dan membutuhkan dana yang besar. Mungkin kalau misalnya ada contoh bisa dibantah dari kota ini. Kalau setahu saya nggak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Robi. Ya, sekarang saya kembalikan kepada Monica untuk menutup atau menanggapi pertanyaan jawaban-jawaban dari kandidat nomor urut 3 dan 1. Jadi ini penutup dari saya. Memang benar persuasif itu penting, pendekatan personal itu penting. Tapi kalau dengan cara saya sendiri, saya akan datangin langsung ke tempatnya. Contohnya waktu itu Bang Angga misalnya, dia nggak mau narik kecap misalnya. Jadi saya harus datangin dia untuk mengajak dia langsung. Seperti itu bukan maksudnya Pak Rahman, Mas Rahman? Nah kalau itu saya setuju. Berarti Anda dari bottom to the top. Berarti Anda benar-benar kultural bukan struktural. Yang saya kurang setuju dari Robi ini adalah struktural. Dia dari atas ke bawah. Itu yang saya kurang setuju, itu aja. Dan memang benar yang itu aja, maksud saya itu aja,
bukan berarti orang-orang nggak punya bakat. Saya melihat ada banyak teman saya yang bisa nari, bisa nyanyi, tapi mereka cuma nggak mau. Gimana dong? Sekali lagi, pendekatan personal. Itu yang penting di sini. Benar kata Mas Rahman. Terima kasih. Baik, sekarang kami beri kesempatan untuk Mas Rahman dan Robi untuk menyampaikan kalimat penutup mereka sekaligus merespon apa yang Monik sampaikan. Terima kasih untuk segmen ini. Dimulai dari Mas Rahman. Oke, baik. Ya, saya sangat setuju kalau memang pendekatan persuasif itu menjadi hal yang utama ketika ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam katakanlah ini kinerja organisasi, tidak hanya Wonderful Indonesia ya, tetapi secara umum ketika ada kegiatan organisasi itu terhambat, maka kita harus paham bahwa organisasi ini adalah kumpulan dari personal-personal dan kita harus memahami personal-personal itu masing-masing. Tidak hanya pengurus, tetapi anggota harus kita perhatikan. Kita harus lakukan pendekatan, bukan hanya pendekatan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau itu memang sudah menyentuh masalah-masalah tertentu, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan lebih personal agar organisasi ini bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahman. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Rowi untuk menindaklanjuti pernyataan dari Monik sekaligus closing statement untuk segmen kita kali ini. Ya, terima kasih Monik. Sebenarnya saya tidak ada kata mengenyampingkan pendekatan persuasif ataupun pendekatan personal. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa di tahun ini jumlah mahasiswa Indonesia di Rusia itu kurang lebih 527, yang dimana kita tidak mungkin mendekati satu per orang. Nah, maka dari itu juga bahkan ada di ADART ada tugasnya permira cabang. Maka dari itu mungkin kalau misalnya struktural bisa, kenapa harus melewati kalau memang personal yang tidak bisa, baru kita ke struktural. Jadi begitu. Jadi saya bukannya mengenyampingkan pendekatan personal. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Robi atas tanggapannya dan terima kasih juga untuk kandidat-kandidat lainnya. Harapannya dengan tema segmen 1 ini kita terkait dengan hubungan internal Permira dengan mahasiswa Indonesia di Rusia dapat menjadikan masukan buat masing-masing pemilih untuk menentukan hak pilihnya kepada siapa Anda akan memilih. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam debat segmen yang berikutnya terkait dengan tema hubungan eksternal Permira dengan pemerintah Indonesia, PPI Dunia, mahasiswa Rusia atau mahasiswa asing di Rusia, serta aktor eksternal lainnya. Dengan mekanisme yang tetap sama, kami akan menyampaikan pertanyaan pertama dari audiens, lalu kemudian akan ditindaklanjuti oleh jawaban dari masing-masing kandidat yang dimulai dari kandidat nomor urut 2, 3, dan 1. Kemudian kami akan memberikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema debat kali ini yang akan direspon oleh kandidat nomor urut 1 dan 2, dan kemudian ditindaklanjuti oleh respon dari kandidat nomor urut 3 atas jawaban yang diberikan oleh kandidat nomor urut 1 dan 2. Kemudian kandidat nomor urut 1 dan 2 memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi atas jawaban-jawaban mereka tersebut. Ya, terkait dengan tema ini, kami sudah mendapatkan masukan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia. Kembali lagi terkait dengan isu penipuan yang terjadi kepada mahasiswa angkatan 2018. Terkait dengan ini, pertanyaan yang kami terima adalah bagaimana Anda sebagai ketua Permira nantinya dapat menjaga hubungan baik dengan PKR, pihak kedutaan Rusia di Indonesia, maupun pihak KBRI dalam menindaklanjuti permasalahan penipuan tersebut. Terima kasih. Dimulai dari kandidat nomor urut. Boleh diulang sekali lagi? Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kasus penipuan yang melibatkan pada mahasiswa-mahasiswi Indonesia angkatan 2018. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai ketua Permira, langkah konkret apa yang Anda akan lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan pusat kebudayaan Rusia, dengan kedutaan Rusia di Indonesia maupun pihak KBRI itu sendiri? Karena permasalahan ini lintas institusi pemerintahan antar pemerintah Indonesia dan Rusia. Baik, silakan ditanggapi mulai dari kandidat nomor urut 2. Diikuti kandidat nomor urut 3 dan 1. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama gini, kita akan mencari akar permasalahannya dulu. Setelah kita mendapati akar permasalahannya, kita akan mendapatkan solusinya nantinya. Solusinya ini
memang kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi kalau bisa di sini kita tetap harus menjaga sopan santun dalam mengungkapkan pendapat, mengutarakan pendapat atau sebagainya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang tersakiti di sini. Ya, sekian itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Monica. Selanjutnya kandidat nomor urut 3, silakan. Baik, terima kasih. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa kita harus mengingat lagi tugas pokok fungsi tupoksi kita masing-masing. Ini nggak bisa dicampur adukan, PKR, KBRI, Permira itu nggak bisa dicampur. Ini semua berbeda. Kita harus tahu PKR itu adalah kepanjang tanganan dari Kementerian Pendidikan Rusia, ya, yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, Permira itu adalah wadah organisasi bagi mahasiswa yang sudah terdaftar. Bahkan kalau perlu dia harus datang dulu. Yang ketiga, KBRI adalah birokrat tertinggi yang mewakili pemerintahan Indonesia yang ada di Rusia. Jadi sebenarnya begini, kalau ada masalah kita harus tahu ini permasalahan dari mana. Kalau misalnya permasalahan penipuan itu tadi, kalau itu dilakukan di Indonesia, wilayah hukum Indonesia, ini bukan tugas dari KBRI. Ini tugas dari pelaksana yang ada di sana. Apakah itu tugas Permira? Bukan. Karena yang mahasiswa yang bersangkutan itu, calon mahasiswa ini belum menjadi mahasiswa. Mahasiswa aja belum, apalagi jadi Permira. Ini bukan, ini yang kita harus pisahkan. Tidak bisa kita campur aduk nanti sehingga ini menjadi tumpang tindih. Nah, jangan sampai nanti semuanya kita mau ambil, ini masalah saya, ayo ini kita ambil, ini jadi tumpang tindih. Jadinya akan terjadi distorsi. Organisasi itu bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi memilah masalah yang masalah kita ambil, yang bukan masalah kita jangan kita ambil. Karena itu akan menjadi tumpang tindih dan distorsi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 1 untuk merespon pertanyaan tersebut. Menurut pandangan saya pribadi, untuk menyelesaikan masalah penipuan yang di angkatan tahun 2018 ini, yaitu pertama-tama mengadakan audiensi, yang dimana kita bakal mencari solusi bersama. Dan setelah itu, tadi pertanyaannya bagaimana masih membangun kerjasama dengan PKR, KBRI, dan lainnya. Jadi saya mensiasati ini dengan cara, jika saya nanti terpilih, saya akan membuat 2 wakil. Yang pertama yaitu wakil internal dan wakil eksternal. Dan di bawah naungan wakil eksternal ini akan ada Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal sebagai penyokong, penjembatan, serta garda terdepan bagi Permira untuk mencapai visi misinya yang berhubungan dengan pemangku kepentingan. Dan terutama berhubungan dengan pemangku kepentingan di ranah eksternal dan publik, seperti itu. Dengan mungkin mengedepankan ya aspek komunikasi, diplomasi, pembangunan relasi maupun follow up serta hubungan kerja yang kontinu. Begitu. Terima kasih. Iya, baik kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni pertanyaan yang diajukan oleh kandidat nomor urut 3 kepada kandidat nomor urut 2 dan 1 terkait dengan tema kedua kita, yakni hubungan eksternal Permira. Ya, kepada kandidat nomor urut 3, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kandidat nomor 1 dan nomor 2 yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya punya satu contoh permasalahan yang sekarang itu dialami oleh teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang berkuliah di Rusia. Kita tahu bahwa permasalahan salah satunya adalah permasalahan beasiswa. Selama ini memang di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya program beasiswa LPDP top up. Itu memang diambil oleh mahasiswa magister. Dan memang LPDP itu untuk biaya pembiayaan mahasiswa magister. Itu permasalahan begini. Sekarang untuk pembiayaan beasiswa itu di stop LPDP top up. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiatnya agar mahasiswa-mahasiswa yang ada di Rusia sekarang itu dapat memperoleh paling tidak jalan, saya tidak bilang beasiswa, paling tidak jalan untuk mendapatkan beasiswa dan bagaimana jalurnya. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi terlebih dahulu, lalu diikuti oleh kandidat nomor urut 1. Maaf. Maksud saya kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu, lalu diikuti kandidat nomor urut 2. Oke, terima kasih.
Jadi itulah yang seperti saya sebutkan, fungsi dari Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal. Mungkin kalau misalnya kita mengurus di tahun ini, kita tidak mungkin mendapatkan langsung langsung dapat gitu beasiswanya. Jadi di salah satu nanti program kerja dari Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal sendiri itu mencari ataupun jembatatin ataupun berkomunikasi serta berdiplomasi ke calon-calon pemberi beasiswa seperti itu. Ya, baik. Terima kasih kandidat nomor urut 1. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan pandangannya terkait pertanyaan yang diberikan oleh kandidat nomor urut 3 terkait dengan program LPDP Top Up. Silakan, kandidat nomor urut 2. Wow, what a good question. Ini benar-benar pertanyaan yang bagus. Sangat sulit untuk dijawab. Sampai saya pun bingung sendiri. Just to be honest. LPDP Top Up di stop. Bahkan saya pun tak pernah merasakan LPDP Top Up. Anyway, jadi gimana caranya supaya kita dapat menemukan jalan, ya kan Mas Rahman? Mas Rahman menanyakan kiat-kiat saya untuk menemukan jalan kepada LPDP tersebut, bukan? Kayaknya dari tadi Mas Rahman selalu bilang tentang kita harus mengetahui diri kita siapa, di mana posisi kita dan sebagainya, dan saya tidak merasa ada kecocokan di sini tentang kita mahasiswa yang ke sana. Mungkin saya salah juga di sini, tapi menurut saya tidak ada kecocokan di sini. Sebagai saya mahasiswa menemukan jalan untuk mencari, gimana ya bilangnya, kan jalan ya untuk LPDP ke kita. It sounds fun. Oke. Ya, baik. Terima kasih Monica atas tanggapannya. Silakan Mas Rahman merespon jawaban dari kedua kandidat lainnya. Jadi begini, saya tidak masalah apapun jawabannya, tapi yang penting saya sedikit kasih gambaran. Saya pernah terlibat di dalam satu urusan rapat yang itu melibatkan, yaitu mengurusi soal pendanaan beasiswa. Dan ini memang diurusi oleh lembaga pengelola dana pendidikan, itu di bawah dari Kementerian Keuangan. Usulan-usulan anggaran itu biasanya dilakukan pada akhir tahun. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pendekatan kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu adalah stakeholder yang terlibat. Misal, Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Keuangan, atau komisi di DPR RI yang itu ada hubungannya dengan pendanaan kuliah di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman saya melihat bahwa LPDP selama ini memang belum menemukan regulasi yang, oleh karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pendekatan terhadap stakeholder tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita harus memberikan masukan-masukan terlebih dahulu kepada stakeholder tersebut dalam melancarkan dan melaksanakan program kerja. Nah, salah satunya adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Itu masuk di dalam visi misi saya, di mana kita memberikan resolusi, kita memberikan masukan bahwa pendapatan negara bukan pajak itu memang harus ditingkatkan. Kita dukung stakeholder tersebut untuk melaksanakan program kerjanya, kemudian kita akan mendapatkan feedbacknya dengan bergening bahwa mahasiswa di Rusia membutuhkan pendanaan melalui biaya top up LPDP. Menurut saya itu adalah langkah-langkahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahman. Waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kandidat nomor 1 dan 2 untuk menanggapi respon dari Mas Rahman sekaligus menutup sesi kita kali ini. Silakan kandidat nomor urut 1. Ya, sebenarnya saya juga mau menyampaikan apa yang Mas Rahman katakan, yaitu kalau menurut saya itu caranya dengan datang dan berdiskusi dengan pemangku kebijakan yang ada di Indonesia, misal dengan berhubungan dengan LPDP. Selain itu juga ataupun Kementerian Pendidikan ya, dan salah satu juga misalnya kita mendorong teman-teman lain dengan asal daerah yang berbeda-beda untuk mengajukan beasiswa ke pemerintah provinsinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Robi. Selanjutnya kandidat nomor urut 2.
untuk menyampaikan respon sekaligus menutup debat untuk segmen kita kali ini. Ya, terima kasih. Pendekatan kepada stakeholder. Bukan? Benar? Oke, fine. Terima kasih. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Monica. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam debat segmen selanjutnya terkait dengan aset dan sumber pendanaan Permira. Dalam segmen kali ini sama seperti segmen-segmen sebelumnya, kami ingatkan kembali bahwa kami akan pertama menyampaikan, melontarkan pertanyaan yang kami peroleh dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Rusia, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh respon dari masing-masing kandidat, yang dimulai dari kandidat nomor urut 3, 1, dan... Halo? Ya? Ya, Rum. Itu sinyal halo? sinyal siapa sih? Oke. Ya. Ya, bisa mendengar suara kami dengan jelas, Mas Rahman? Iya, bisa, sorry. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya, yakni untuk tema debat terkait isu aset dan sumber pendanaan Permira. Terkait dengan mekanisme dari segmen ini, masih sama seperti segmen-segmen sebelumnya, bahwa pada kesempatan ini kami akan melontarkan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia, yang kemudian akan direspon oleh masing-masing kandidat dari kandidat nomor urut 3, 1, dan 2. Selanjutnya kandidat nomor urut 1 diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan isu ini, yang direspon oleh kandidat nomor urut 2 dan 3. Kemudian kembali kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi respon jawaban dari kandidat nomor urut 2 dan 3, yang kemudian akhirnya ditutup oleh tanggapan dari kandidat nomor urut 2 dan 3 terhadap jawaban yang diberikan kandidat nomor urut 1. Terkait dengan ini, kami punya pertanyaan dari audiens, yakni jika Anda terpilih sebagai Ketua Permira periode, jika Anda tidak terpilih sebagai Ketua Permira periode 2018-2019, kontribusi apa yang Anda akan berikan terhadap Permira dalam konteks memberikan dukungan pendanaan? Dan juga ada pertanyaan, ini ada 2 pertanyaan, jadi mohon direspon dengan cepat dari masing-masing kandidat. Dan juga jika Anda terpilih sebagai Ketua Permira, program kerja apa yang akan Anda lakukan untuk menjamin sustainabilitas pendanaan Permira sekaligus perlindungan terhadap aset Permira itu sendiri? Ya, silakan dimulai dari kandidat nomor urut 3 untuk merespon pertanyaan ini. Pertama, jika Anda tidak terpilih sebagai Ketua Permira periode 2018-2019, kontribusi apa yang akan Anda berikan terhadap Permira dalam konteks pendanaan Permira itu sendiri? Kedua, jika Anda terpilih, bagaimana Anda menjamin sustainabilitas pendanaan Permira sekaligus perlindungan terhadap aset-aset Permira? Silakan kandidat nomor urut. Baik, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kalau misalnya saya tidak terpilih, maka saya tetap akan mendukung siapapun calon ketua yang terpilih dan menjadi Ketua Permira, dan saya akan memberikan masukan-masukan mengenai pencarian dana organisasi. Ini yang paling penting memang, karena pencarian dana organisasi ini tidak bisa kita patokan, tidak bisa kita pastikan dari sumber-sumber yang tetap, tetapi sumber yang halal dan tidak mengikat. Itu adalah prinsip-prinsip pendanaan organisasi. Organisasi itu tidak dilakukan melalui pendanaan yang bersifat pasti dan memaksa. Tapi organisasi itu harus didasari dengan pendanaan yang bebas dan tidak mengikat. Dan untuk mendapatkan ini saya pernah berpengalaman, saya pernah memimpin saya pernah menjadi BEM, Ketua BEM Fakultas Hukum, dulu waktu zaman saya S1, kemudian saya pernah menjadi Ketua DPP Garda Muda Nasional di tingkat nasional, saya bentuk 34 provinsi dan 457 kabupaten kota, itu dengan pendanaan yang halal dan tidak mengikat. Itu tentunya akan saya akan berikan masukan itu kepada siapapun yang akan terpilih nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika saya terpilih, maka saya akan menjaga aset-aset saya dengan pertama adalah struktur-struktur yang baik. Kita tahu kalau political will itu dibangun, maka organisasi ini akan berjalan dengan baik. Maka aset-aset organisasi itu akan terjaga dengan baik.
Untuk mencarinya tentu saja dengan cara-cara yang saya jelaskan tadi. Jika saya tidak terpilih, jika saya terpilih, saya akan melakukan cara-cara yang seperti itu. Yang sudah saya pernah lakukan ketika zaman saya memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa maupun ketika saya memimpin organisasi kepemudaan tingkat nasional. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahman. Selanjutnya untuk kandidat selanjutnya adalah untuk kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi selanjutnya kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan tadi. Saya ulang kembali, pertanyaan pertama adalah jika Anda tidak terpilih sebagai ketua Permira, kontribusi apa yang akan Anda lakukan dalam menjamin perealisasian pendanaan dan ataupun aset yang dimiliki oleh Permira? Dan kedua, jika Anda terpilih, bagaimana Anda menjamin keberlangsungan atau sustainabilitas dari pendanaan dan perlindungan terhadap aset-aset Permira? Silakan kandidat nomor urut 1. Oke, seperti kita tahu bahwasannya saat kita mengajukan diri atau menyalonkan diri sebagai ketua Permira, berarti kita juga berkeputusan untuk berkontribusi di Permira itu sendiri kan. Jadi kontribusi itu apa bentuknya? Nggak harus untuk sebagai ketua ataupun dan lain-lain. Tapi jadi jika saya tidak terpilih di pencalonan kali ini, saya akan tetap berkontribusi untuk membangun Permira. Dan cara saya untuk mencari dana seperti yang diajukan pertanyaannya itu adalah dengan turun di divisi kewirausahaan ataupun di divisi eksternal. Jadi kenapa di dua divisi tersebut? Karena dua divisi tersebut adalah divisi yang bakalan menopang kebutuhan ataupun proses pencarian dana sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Jikapun saya terpilih sebagai ketua Permira, pertama kali untuk menjalankan sebuah program, kerja dibutuhkan itu dana kan. Dan untuk mengantisipasi itu saya buatlah divisi kewirausahaan. Yang dimana pada periode ini sebenarnya kerja di divisi ini sangatlah baik. Contohnya program kerja nyatanya itu yang titip jasa, jasa titip, itu lumayan banyak, bahkan di luar ekspektasi pendapatan kita, dan itu sudah bisa menopang program-program kerja lainnya. Dan juga selain mempertahankan program kerja yang baik, kita juga harus mengembangkan ataupun berinovasi baru. Contohnya seperti advertising. Singkatnya, kita akan menyediakan sistem kerja serta wadah untuk perusahaan-perusahaan serta organisasi baik di Indonesia maupun di Rusia untuk mempromosikan produk, jasa, job opportunities ataupun event. Kita juga harus memaksimalkan sosial media dan website Permira untuk menjalankan program ini. Selain daripada itu, tugas dari Departemen Hubungan dan Eksternal juga untuk mencari sponsor-sponsor yang akan memberikan dana. Terima kasih. Ya, baik. Waktu Anda sudah habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 untuk merespon pertanyaan yang kami ajukan. Yakni ada 2 pertanyaan. Pertama, jika Anda tidak terpilih sebagai Ketua Permira periode 2018-2019, kontribusi apa yang akan Anda berikan terhadap Permira dalam kaitannya pendanaan yang dimiliki Permira? Kedua, jika Anda terpilih sebagai Ketua Permira, apa yang akan Anda lakukan untuk menjamin sustainabilitas pendanaan Permira sekaligus perlindungan terhadap aset-aset Permira? Terima kasih. Kandidat nomor 2, saya persilahkan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya tidak terpilih, itu bukan berarti saya stop sampai di sini saja. Tentu saja saya akan terus berkontribusi. Salah satu contohnya saya masuk ke divisi sponsorship. Seperti apa yang saat ini saya jabani di PPI Dunia. Jadi sponsorship itu bukan hal baru buat saya. Dan yang kedua, untuk kalau saya terpilih, bagaimana supaya tetap stabil kan? Jadi seperti yang saya sudah bilang, saya akan membuat danus. Danusnya ini akan saya jabarkan nanti kalau saya sudah terpilih. Kalau saya tidak terpilih berarti tidak dijabarkan, maaf. Dan saya yakin danus ini akan terus berjalan dengan baik dan akan membuat dana kita stabil. Terima kasih. Ya, mengingat waktu Anda masih ada 1 menit, kami ingin tahu secara lebih rinci, mungkin bisa diuraikan secara singkat program danus yang Anda usulkan itu seperti apa dalam waktu 1 menit. Oke, danus di sini adalah seperti yang saya bilang fokusnya terhadap makanan kan.
Dan jadi ini akan dilakukan serempak. Kalau tidak bisa dalam serempak, mungkin setiap minggu, tapi di kota-kota yang berbeda. Jadi orang-orang di Danus ini akan sangat banyak. Dan saya akan meminta pertolongan juga kepada permira cabang untuk merealisasikan ini. Oke. Itu kayaknya sudah 1 menit. Anda masih punya 1 menit lagi untuk merespon itu. Oke. Jadi jualan, karena saya fokusnya untuk makanan Indonesia dulu, karena banyak seperti di Petersburg contohnya, atau Moskow. Moskow sudah ada kantin, jadi mereka ada kantin. Tapi kalau kita kan tidak punya. Dan itu untungnya juga lumayan sangat besar. Dalam sekali roll itu bisa sampai 25 ribuan. Tapi nggak cuma di Petersburg aja, mungkin di Kazan juga bisa kita bikin. Oke. Ya itu aja sih. Oke, itu aja. Saya tidak mau. Oke, baik. Terima kasih Monica atas penjelasannya terkait dengan program Danus yang Anda usung. Selanjutnya adalah masuk ke segmen selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh kandidat nomor urut 1 terkait dengan tema kita kali ini, yakni aset dan sumber pendanaan permira. Silakan untuk kandidat nomor urut 1 yang kemudian akan direspon oleh kandidat nomor urut 2 dan 3. Ya, kandidat nomor urut 1 mungkin bisa diaktifkan suaranya, itu di mute. Oke, maaf. Jadi uang kas adalah salah satu faktor dalam sebuah organisasi. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana mekanisme penarikan uang kas maupun kisaran nominal yang akan ditentukan oleh para calon ketua. Kemudian dana tersebut akan dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan untuk menjalankan program-program kerja atau dipergunakan untuk kepentingan anggota sendiri, semisal pembuatan kaos anggota ataupun pengeluaran saat rapat. Terima kasih. Ya, terima kasih kandidat nomor urut 1 atas pertanyaannya. Silakan direspon dari kandidat nomor urut 2 yang diikuti oleh kandidat nomor urut 3. Terima kasih atas jawabannya. Saya bukan tipikal orang yang suka dalam organisasi diambil duitnya. Bukan diambil, maksudnya penarikan duit seperti itu menurut saya tidak wajar. Saya lebih suka ditukar dengan tenaga. Jadi saya harus memperkuat dalam bidang Danus. Itu dia. Jadi mereka menyumbang tenaga, bukan menyumbang duit. Dan uang itu setelah saya sudah menjabarkan 50% dari uang Danus itu akan masuk untuk orang itu tersebut. Malah mereka dapat duit kalau gabung sama saya. Terus 30%-nya langsung masuk uang kas. Inilah yang bakal membuat uang kas. Kita non-profit. Sekali lagi saya ingatkan. Kita organisasi non-profit. Dan 20%-nya itu untuk menutupi kekurangan saya dalam melanjutkan perjalanan saya menemui satu persatu orang-orang di kota-kota yang berbeda di Rusia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kami undang kandidat nomor urut 3 untuk merespon pertanyaan yang diberikan kandidat nomor urut 1. Silakan. Baik. Terima kasih pertanyaannya, kandidat nomor urut 1. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya mengutip salah satu perkataan dari pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dia mengatakan seperti ini, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Ini walaupun skupnya berbeda, tapi saya anggap ini satu perkataan nasihat untuk semua organisasi. Jadi untuk permira sendiri, hidup-hidupilah permira, jangan mencari hidup dari permira. Namun saran saya adalah untuk pengelolaan kas, saya pikir tidak ada salahnya kalau kita memberikan sebuah kebijakan, misal iuran kepada pengurus, tetapi iuran itu tidak bersifat memaksa. Kalau teman-teman itu sendiri mau memberikan sumbangan, ya kita akan terima. Kalau teman-teman merasa keberatan, kita tidak akan meminta itu. Tetapi ada cara-cara lain untuk mendanai organisasi ini. Cara-cara lain itu adalah kita membuat program-program yang dimana itu nanti akan memberikan masukan-masukan secara materi maupun secara moral organisasi. Jadi secara materi itu akan masuk di dalam kas organisasi, dan secara moral itu akan membangkitkan kinerja dari teman-teman yang menjadi pengurus dari permira itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kandidat nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban-jawaban yang diberikan kandidat nomor urut 2 dan 3. Silakan.
Jadi sebenarnya saya 100% setuju dengan Mbak Monica dan Mas Rahman. Tapi di sini ada masalah karena terhalang dengan ketentuan di ADART di bab 10 keuangan tentang keuangan pasal 27 ayat 1 yaitu iuran wajib anggota tetap begitu. Jadi mau bagaimanapun kita Permira ini mengikuti atas dasar ADART. Mau nggak mau iuran itu harus ada. Dan mungkin dengan kalau saya sendiri akan mensiasati dengan seminimal mungkin akan ada iuran yang dimana itu tidak membuat anggota Permira sendiri kesusahan begitu. Terima kasih. Dan tapi mohon maaf. Tapi dari uang kas tersebut tidak dipakai sebagai pondasi untuk menjalankan program-program kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. Ya, silakan ditanggapi kandidat nomor urut 2 dan 3 atas sanggahan yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 1 perihal pengaturan di dalam ADART yang memerlukan adanya pengambilan uang kas. Oke. Sepertinya ada yang kurang paham di sini. Tadi saya bilang uang itu ditukar dengan cara tenaga mereka. Jadi mereka itu telah malah menyumbang dari 30% itu. Kan 50% ke mereka, 20% untuk menutupi kekurangan saya. Sedangkan 30% itu ke uang kas. Itu udah dari mereka. Itu maksud saya, Mas Robi. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan atau respon dari Robi tersebut. Baik, bukan hanya di ADART Permira ya, tapi di organisasi lain juga ada iuran wajib. Tetapi wajib itu sendiri harus punya sanksi ketika tidak ada, ketika seseorang tidak memberikan iuran. Bunyi dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang seperti tidak bisa ditafsirkan bahwa itu wajib yang harus ditentukan seperti itu. Tidak. Tetapi iuran itu kita wajib umumkan, kita wajib tarik. Tapi soal pembayaran, jika mereka tidak punya uang, tidak bisa kita memberikan sanksi karena kata wajib itu memiliki konsekuensi sanksi. Dalam bahasa hukum memang seperti itu. Tapi persoalan iuran, kalau kita memang wajib memberikan iuran, tapi kalau pengurus itu tidak mampu, ya, keuangan kita berbeda-beda. Kalau teman-teman ada yang tidak mampu, maka kita berikan kesempatan mungkin di lain waktu, tapi yang jelas ada iuran, ada sumbangsi terhadap organisasi. Saya pikir teman-teman bisa mengartikan itu menjadi satu kebijakan yang ini ya tidak memberatkan satu sama lain. Saya pikir begitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Rahman atas responnya dan juga terima kasih Monik atas tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Robi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam segmen yang terakhir yakni penutupan. Sesudah kita tadi mendengarkan argumentasi dan paparan-paparan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat, baik kandidat nomor urut 1, 2, dan 3, terkait dengan isu-isu hubungan internal, hubungan eksternal Permira, serta isu aset dan pendanaan Permira, kami akan masuk ke dalam segmen akhir, yakni penutupan, dan untuk itu kami mengundang kepada masing-masing kandidat untuk menyampaikan closing statement Anda dalam durasi 3 menit, yang dimulai dari kembali kandidat nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya, diikuti kandidat nomor urut 2 dan 3. Ya, untuk kandidat nomor urut 1, saya persilahkan. Mohon diaktifkan kembali voice note-nya. Kandidat nomor urut 1. Jadi sesuai dengan program kerja maupun visi misi saya akan berkomitmen untuk menjadikan Permira sebagai wadah untuk belajar berorganisasi maupun wadah berkreativitas gitu. Namun di sisi lain juga kita tidak untuk selalu mendukung lancarnya main goal, tujuan utama kita di sini berkuliah. Maka dari itu, kita memberikan support untuk tujuan utama mereka dan juga memberikan suplemen-suplemen yang dimana bisa mendukung tujuan utama mereka sendiri. Gitu. Dan pengalaman saya selama mengikuti Permira 2 tahun belakangan ini, proker unggulan saya tidak jauh berbeda daripada periode-periode sebelumnya. Namun udah saya filter mana proker yang kurang efektif dan mana proker yang bagus yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Karena seperti yang kita ketahui, mayoritas mahasiswa Indonesia di Rusia adalah mahasiswa S1 dan terbatasnya ruang belajar untuk berorganisasi
Maka itu saya ingin membuat Permira itu sendiri sebagai ruang belajar yang terkandung dalam visi misi saya. Namun saya tidak juga menyampingkan mahasiswa S2 maupun S3 karena saya yakin dengan adanya sinergi antara semua pihak, maka Permira selain sebagai wadah belajar maupun berkreativitas akan menjadi sebuah organisasi yang bisa menghasilkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement Anda selama 3 menit. Quality not quantity, bekerja tanpa batas, tidak ada rapat yang bertele-tele, itu saya janjikan semuanya, beserta saya akan menghampiri kalian satu persatu di kota. Lumayan liburan, tapi pakai duit saya sendiri kok, saya akan transparan tentang itu, tenang saja. Saya yakin bersama kita bisa, bersama kita hebat, jangan golput nggak keren, karena kalian udah kuliah jauh-jauh, cuma buat golput, sangat nggak keren. Pilih pemimpin yang kaya saya. Alright, I'm just kidding. Thank you guys. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 2. Menarik sekali penutup statementnya. Pilih pemimpin yang kaya. Selanjutnya saya undang untuk kandidat nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman seluruh anggota Permira maupun pengurus. 20 tahun perjalanan Permira dari 98 sampai tahun 2018. Artinya 20 tahun juga negara kita mengalami suatu proses, yaitu masuk di era demokrasi, era reformasi. Namun 20 tahun ini banyak sekali masalah-masalah yang tentunya membutuhkan penyelesaian bersama, melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali oleh Permira sendiri. Kita sudah sering kali mendengar bahwa sejarah-sejarah senior-senior kita yang ada yang berkuliah di luar negeri, seperti PPI Jerman, mereka sudah pernah mengusulkan produksi dirgantara untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. PPI Belanda, di mana alumni-alumninya telah menorehkan pikiran-pikirannya sehingga terbentuknya Mahkamah Konstitusi kita, seperti Prof. Jin Ashidiki dan juga teman-teman senior-senior yang lain. Tapi ketika kita berbicara PPI Rusia, sampai sekarang kita tidak memberikan masukan-masukan terhadap perkembangan bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Resolusi 2 Dasawarsa Permira untuk Indonesia dengan 3 aspek tadi akan memberikan masukan-masukan kepada negara kita tercinta. Dalam hal ini pemerintah, kita akan memberikan masukan-masukan itu sehingga kita punya nilai bergening, kita punya nilai tawar kepada pemerintah, sehingga kita tidak perlu mempromosikan lebih jauh lagi PPI Rusia dan teman-teman yang berkuliah di Rusia untuk mendapatkan perhatian khusus, apakah itu beasiswa, apakah itu kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan supporting dari stakeholder yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Permira dapat lebih bersuara di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahman atas pemaparannya. Baik, mengingat kita sudah berada di penghujung acara, saya kembalikan lagi kepada MC dari program ini. Oke. Terima kasih teman-teman atas pemaparan visi misi dan program unggulan yang sudah kita lakukan, dan terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin debat terbuka kali ini. Sekali lagi kami dari tim P3R mengingatkan untuk semua perhimpunan pelajar Indonesia yang di Rusia, pelajar Indonesia untuk kembali meluangkan waktu Anda pada tanggal 22 sampai 24 Oktober untuk mengikuti pemilihan langsung Ketua Permira periode 2018-2019. Untuk sosialisasinya sudah kita lakukan kemarin, akan melalui online voting. Yang kemudian nanti akan kita share lagi daftar pemilihnya. Jadi teman-teman sekalian semua bisa mengecek nama kalian masing-masing di daftar pemilih tersebut. Jika tidak ada nama kalian dalam daftar pemilih, bisa secepatnya menghubungi kami tim P3R sebelum tanggal 22 yang akan datang nanti.
Mungkin ada tambahan dari Ketua Tim P3R sendiri. Baik, atas nama Ketua Tim P3R, kami mohon kerjasama dari semua mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia untuk kembali menggunakan hak suara Anda, karena ini adalah program pertama kali dan ini adalah salah satu kesempatan Anda untuk berkontribusi bagi perbaikan Permira di masa yang akan datang maupun bagi perbaikan keluarga mahasiswa Indonesia di Rusia. Oleh karena itu, kembali saya menegaskan, mohon gunakan hak pilih Anda dalam pemilihan tanggal 22 sampai 24 Oktober mendatang melalui medium electionrunner.com. Mengenai ketentuan lebih lanjut dan mekanisme pelaksanaan pemilihan langsung ini, Anda dapat melihat di dalam akun sosial media yang kami miliki, dan selanjutnya kami akan memposting data-data daftar pemilih beserta mekanisme pemilihan apa yang akan Anda lakukan nantinya. Demikian. Oke, mungkin kita bisa tutup acara debat terbuka. Terima kasih untuk ketiga kandidat yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti debat terbuka ini, dan terima kasih kepada moderator kita dan semua teman-teman yang sudah menonton live streaming debat terbuka calon kandidat 2018-2019. Jangan khawatir jika Anda tidak sempat menonton live streaming ini, karena kita akan simpan di akun YouTube Permira Rusia. Terima kasih sekali lagi, selamat sore waktu Moskow. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.